Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita, kajian kita kaitannya dengan penelitian literatur. Di sini saya memiliki beberapa kitab literatur, yakni Al-Akhlaq lil Banin. Barangkali yang di pesantren mungkin sudah tidak asing lagi. Al-Akhlaq lil Banin ini ada 4 jilid ya. Nah, ini juz 1, nanti ada juz 2-nya, juz 3-nya, dan juz 4-nya. Nah, ini jadi Al-Akhlaq lil Banin ada 4 jilid. Nah, kemudian ada juga Al-Akhlaq lil Banat. Ini yang saya punya ada 3 jilid. Ini yang jilid 1, juz 1, juz 2, juz 3-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penelitian literatur itu dilakukan. Jadi satu waktu datang mahasiswa yang berkonsultasi, kemudian mengajukan satu judul yang menurut saya itu sudah umum sekali dilakukan oleh mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, kemudian saya tawarkan bagaimana kalau seandainya mengkaji kitab saja, kajian literatur, yaitu Al-Akhlaq lil Banin dan Al-Akhlaq lil Banat. Jadi satu juz di Akhlaq lil Banin, kemudian satu juz lagi di Akhlaq lil Banat. Kemudian lihat apa bedanya antara yang di Al-Akhlaq lil Banin dengan Al-Akhlaq lil Banat. Kebetulan waktu itu mahasiswa alumni pesantren, jadi kemungkinan tidak begitu kesukaran untuk membaca kitab aslinya, meskipun nanti dalam perjalanannya cari terjemahnya atau seperti apa, itu urusan belakangan. Nah, pada kesempatan kali ini apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan penelitian literatur. Nah, sebenarnya penelitian literatur itu sangat kaya ya. Jadi literatur keislaman itu sangat banyak dan sangat besar sekali, sehingga kesempatan dan peluang kita untuk melakukan penelitian literatur itu sangat mudah sebenarnya. Nah, jadi mudah kita temukan di pasaran, sangat banyak di kajian-kajian pesantren, sangat melimpah. Nah, jadi tidak khawatir kita kehabisan penelitian literatur. Nah, ini mudahnya untuk penelitian literatur. Maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah untuk penelitian literatur itu kita lihat dulu judul dan isinya itu. Maka kalau kita lihat di sini, ini adalah judulnya Al-Akhlaq lil Banin. Nah, kemudian isinya pun kaitannya dengan pembelajaran akhlak terhadap anak. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah Akhlaq lil Banat. Nah, setelah kita melihat judul dan isinya, maka kita bisa simpulkan misalnya bahwa kitab ini atau literatur ini itu cocok untuk penelitian satu pendidikan atau fakultas di Fakultas Tarbiyah. Nah, kemudian yang kedua, karena ada ada akhlaknya, maka pokok kajian ini, literatur ini berbicara tentang akhlak. Nah, kalau di PAI itu ada pembagiannya ke akidah akhlak. Nah, mungkin untuk mahasiswa akidah akhlak, itu bisa diteliti ini, yang Al-Akhlaq lil Banin. Bukan hanya mahasiswa S1 sebenarnya, mahasiswa S2 pun bisa melakukan kajian ini. Kenapa? Karena kitab ini sangat layak untuk dikaji. Dan dia ada 7 jilid. Nah, kalau mahasiswa S1 mungkin mengkaji hanya di juz 1 saja, barangkali membandingkan antara Akhlaq lil Banin kemudian Akhlaq lil Banat tapi hanya juz 1 saja. Dan untuk yang S2 bisa dikembangkan lebih jauh. Yakni apa? Mengkaji seluruh isi kitab itu, yang 7 jilid itu. Untuk lil Banin 4 dan untuk lil Banat itu 3. Jadi ada 7 jilid. Dan 7 jilid itu yang dikaji. Nah, ini sangat memungkinkan sekali. Nah, setelah kita mengetahui bahwa bidang kajian keilmuannya itu apa, kemudian sesuaikah dengan bidang keilmuan kita, ternyata sesuai, nah maka bisa kita lanjutkan ke usul proposal sebenarnya ya, untuk yang kitab ini. Nah, lalu kita baca sebagian daripada isinya. Kalau misalnya kita kaji itu adalah sampai 4 jilid, maka kita baca beberapa isi daripada kitab ini. Kemudian temukan apa yang menarik dari kitab ini, dari isi kitab ini.
Entah itu pada segi metodenya, entah itu pada segi kontennya, entah itu pada segi cara menasehatinya, kemudian segala macamnya. Dan itu begitu kita temukan, kita tuangkan di latar belakang masalah nantinya. Bagi mahasiswa di Fakultas Tarbiyah atau Pendidikan, mungkin tidak asing lagi dengan teori-teori pendidikan. Maka sebelum membaca kitab-kitab seperti ini, kita harus punya basic pengetahuan dulu tentang teori-teori yang kita miliki kaitannya dengan akhlak ini. Nah, kaitannya baik itu pendidikan maupun akhlak itu kita sudah harus tahu dulu. Dalam pikiran kita sudah menyimpan itu. Misalnya kalau cakupan atau kaitannya dengan cakupan akhlak itu, kepada siapa saja kita harus berakhlak, maka misalnya di buku-buku atau kitab-kitab tentang akhlak itu disebutkan itu bahwa akhlak itu misalnya kalau pembagiannya ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah misalnya. Akhlak yang terpuji, akhlak yang tercela itu sudah ada di otak kita, sudah ada di teori-teori kita. Kemudian akhlak itu kepada siapa saja kita berakhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama atau teman, akhlak kepada guru, akhlak kepada lingkungan. Nah, itu sudah ada di otak kita. Nah, begitu kita membaca kitab ini, maka sudah kita temukan, oh, kitab ini memuat akhlak terhadap orang tua ada, akhlak terhadap teman ada, akhlak terhadap lingkungan ada, akhlak terhadap Allah ada. Itu sudah kita bisa klasifikasikan itu sebelum teori-teori itu sudah ada di kita, dan kita bisa ketika membaca kita sudah bisa mengklasifikasikan, mengklasterkan itu, sudah bisa mengklasifikasikan itu. Kemudian dari segi metode misalnya, bagaimana metode pembelajaran itu, apakah metodenya itu menggunakan cerita, apakah metodenya itu menggunakan nasihat. Nah, kemudian sambil kita baca kitab ini, temukan mana yang unik, mana yang menarik, dan itu dibuat di latar belakang masalah kita. Atau misalnya, karena ini kaitannya dengan akhlak, penanaman akhlak itu, maka mungkin di fakultas di Tarbiyah mungkin tidak umum juga dengan tokoh-tokoh Thomas Likona misalnya, yang kalau internalisasi nilai itu ada tahapan-tahapannya katanya. Yang pertama moral knowing, moral feeling, moral doing itu. Yang pertama itu orang itu harus memiliki pengetahuan tentang itu, orang itu harus meresap ke dalam jiwanya, baru orang itu pada tahap terakhir baru orang itu bisa melakukan. Kalau Imam Al-Ghazali misalnya, kalau di Ihya itu coba buka hampir setiap kaitannya dengan akhlak itu masih cakupannya 3. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian al-ahwal, kemudian yang ketiga itu al-amal. Nah, jadi kalau orang itu mau beramal, dia harus memiliki ilmu dulu. Nah, kira-kira yang di kitab Al-Akhlaq lil Banin itu ada tidak ilmunya, kemudian dia bisa memasukkan ke dalam jiwa seorang anak itu, baru anak itu kemudian dia mengaplikasikannya. Nah, aplikasinya mungkin bagian penelitian yang lain lagi, itu penelitian lapangannya nanti. Ini adalah pengetahuan, kemudian penginternalisasian, kemudian peresapan ke dalam jiwa si anak itu. Nah, begitu kita mengetahui kemudian ada hal-hal yang menarik dalam kitab ini, dalam buku ini, bisa lanjutkan dalam proposal, dalam penulisan proposal, dan ditulis itu di latar belakang masalah apa yang menarik kita sehingga kita melakukan penelitian literatur terhadap isi kitab ini. Nah, itu apa yang menarik misalnya. Nah, kalau di juz 1 ini sebenarnya cukup menarik ini. Di juz 1 itu ada beberapa macam yang digunakan oleh penulisnya untuk memberi nasihat kepada anak itu. Misalnya kalau ini di juz 1 Al-Akhlaq lil Banat. Kalau di Al-Akhlaq lil Banin itu misalnya di sini digambarkan ya, yajib ayyata'addab al-walad min sigharihi. Misalnya wajib anak itu beradab itu sejak dari kecil. Dia memberikan gambaran. Kalau di cerita ini dia nasihat itu dalam bentuk cerita dia. Dalam bentuk ceritanya itu bahwa dia bersama ayahnya itu berjalan-jalan di satu kebun. Kemudian fara'a syajaratan wardin jamilah. Kemudian dia melihat satu bunga wardah yang indah itu,
tapi mu'awwajah, tapi bengkok dia. Nah, ini kan satu cerita dia. Nah, kemudian lima daya abihi ya mu'awwajah. Nah, kenapa ayah ini kok kembang ini bagus tapi kok bengkok katanya. Nah, kemudian li'anal bustani lam ya'tani bitakwimiha. Kemudian kata ayah itu karena tukang kebunnya itu tidak berusaha untuk meluruskannya dari kecil gitu. Sehingga besar kemudian dia tetap bengkok. Nah, kemudian nasihat ayahnya itu al-ahsan an nuqamilan. Kata Ahmad itu, kata si anak itu, bagaimana kalau kita luruskan sekarang? Nah, kemudian ayahnya tertawa. La yata'anna ya la yata'atta dzalika ya walidi. Tidak mungkin kita lakukan itu. Kenapa? Karena sudah besar dia. Wa ghalludzat saqwa, dan keras sudah dahan-dahannya itu, ranting-rantingnya itu. Nah, disinilah nasihatnya penulis kitab ini memberikan nasihat. Memberikan nasihat dalam bentuk cerita itu tadi. Fakadzalika alwalad, demikian pula anak, kata orang tua itu tadi. Alladzi lam yata'addab min sigharihi la yumkin ta'dibuhu fi kibarihi. Orang kalau anak itu sejak kecil dia tidak bisa tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, maka sudah besar itu dia juga susah untuk dididik dia. Nah, artinya apa? Artinya metode yang digunakan oleh si penulis itu adalah dengan cara tamfil dia, dengan cara memberikan perumpamaan. Umpamanya apa? Satu pohon yang indah, tapi kemudian dia ternyata sayangnya keindahannya itu tidak diiringi dengan dahan yang lurus, dahan yang juga indah, dahan yang juga baik, bagus segala macam, tapi malah bengkok gitu. Kemudian itulah tamfil. Kemudian begitu besar mau diluruskan itu susah. Dan seperti itu juga akhlak, kata penulis itu. Nah, jadi artinya apa? Ada beberapa hal yang menarik dalam kitab ini untuk diteliti lebih jauh. Seperti apa model pendidikan untuk anak itu dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin itu bisa diteliti itu. Nah, salah satunya mungkin ada yang melalui nasihat langsung dia di kitab ini, ada yang melalui tamfil dia, ada yang melalui kisah dia. Jadi berbagai macam metode, dan itu kita angkat di latar belakang masalah, sehingga menarik bagi kita untuk melakukan penelitian. Dan hal-hal yang menarik itu nanti itu pun kita rumuskan di rumusan masalah, berdasarkan teori-teori kita yang sudah kita ketahui, teori kita yang ada, yang kita miliki itu apa. Misalnya bagaimana kemudian kita mempertanyakan terkait dengan kitab ini, apa saja materi-materi akhlak yang ada dalam kitab ini. Misalnya materi-materi akhlak apa saja yang ada dalam kitab ini, metode apa yang digunakan oleh si penulis ketika dia memberikan nasihat atau untuk memberikan pendidikan kepada anak. Nah, ini yang bisa kita angkat itu. Jadi ini memang kitab-kitab di pesantren dan sudah lama juga. Artinya bukan sesuatu hal yang kitab yang kontemporer, tidak. Tapi kitab-kitab yang lama pun itu sebenarnya bisa diangkat ya, asal memiliki kontekstualisasi dengan kondisi kita sekarang ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita angkat itu ya dari kajian-kajian literatur itu. Yang pertama itu kalau kita mengangkat itu, apakah ada sesuatu yang baru dalam kitab ini? Pengetahuan yang baru ada atau tidak? Dari mana kita mengetahui kebaharuan? Itu dari buku-buku, dari teori-teori yang sudah dipelajari selama di perkuliahan. Atau ada sesuatu yang berbeda, tidak? Atau adakah penegasan dalam kitab ini terkait dengan teori si A, teori si B? Itu bisa kita angkat misalnya dari itu. Yang berbeda ada, tidak? Kemudian ada kontribusinya, tidak? Penelitian yang kita lakukan ini dengan kondisi atau kontekstualisasinya, tidak? Nah, biasanya yang kaitannya dengan kontekstualisasi itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang untuk S2 dan S3. Kalau dia S1, dia cukup hanya memaparkan saja dia. Kalau dia penelitian untuk S1, makanya kita tidak banyak menuntut kepada mahasiswa S1. Dia cukup bisa memaparkan bahwa isi dalam kitab ini kaitannya dengan pendidikan akhlak itu apa sebenarnya. Kalau di rumusan masalah dia merumuskan yang pertama, apa saja materi akhlak yang ada dalam kitab ini, kemudian dia bisa menguraikan, kemudian dia bisa menjelaskan, dan dia bandingkan dengan kitab-kitab atau buku-buku yang lain, dia jelaskan itu
sesuai dengan misalnya kalau basicnya itu adalah Quran, kemudian hadis, kemudian perbandingannya itu, kemudian analisisnya itu dengan kitab-kitab yang lain misalnya, itu sudah cukup dia memaparkan itu. Tapi kalau S2 mungkin lebih luas lagi, dia bisa membandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya misalnya, yang sama berbicara tentang akhlak untuk anak juga. Nah, misalnya di sini ada kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, ini Imam Al-Ghazali menulis kitab Ayyuhal Walad. Nah, Ayyuhal Walad itu hampir sama sebenarnya. Jadi muatannya ini kaitannya dengan pendidikan akhlak terhadap anak juga, tapi dengan metode yang berbeda. Nah, ini kebanyakannya kalau Imam Al-Ghazali itu berupa nasihat-nasihat. Tapi perlu dikaji lebih jauh lagi. Apa bedanya misalnya yang akhlak lil banin kemudian dengan Ayyuhal Walad yang punya Imam Al-Ghazali. Atau ada juga di sini wasoyal aba lil abana. Awalud durus al-awaliyah fil akhlaq al-mardiyah. Punya Syekh Muhammad Syakir. Ini semua yang beberapa kitab ini kaitannya dengan pendidikan akhlak. Kalau S2 dia bisa membandingkan akhlak lil banin dan akhlak lil banat dengan Ayyuhal Walad dengan wasoyal aba lil abna. Apa bedanya? Apa kontennya? Kemudian bagaimana cara ulama-ulama itu memberikan pendidikan kepada anaknya, memberikan pendidikan kepada anak lewat kitab itu. Itu apa bedanya? Itu bisa dibandingkan untuk S2. Nah, yang untuk S3 nanti ada tidak beberapa materi-materi yang kita teliti itu kontekstualisasinya dengan kondisi kita sekarang ini. Kontribusinya ada tidak? Nah, begitu kita menemukan kontribusinya terhadap pembelajaran di akhlak di SD misalnya, atau kontribusinya terhadap penyusunan buku etika, buku adab, buku akhlak untuk tingkat dasar misalnya dan tingkat menengah, itu bisa dilanjutkan sampai ke tingkat S3 untuk penelitian ini. Mungkin bisa diperluas lagi, karena di kitab-kitab itu kalau klasifikasinya berdasarkan masa, maka kita akan mengenal ada kitab yang ditulis oleh ulama klasik, kitab yang ditulis oleh ulama abad pertengahan, kemudian ada kitab yang ditulis oleh ulama abad modern, abad kontemporer. Bisa saja kalau dia penelitiannya S3, kemudian literatur dan pendidikan akhlak, carilah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama klasik, kemudian dibandingkan dengan ulama kontemporer, misalnya tentang pendidikan akhlak anak juga. Nah, bagaimana kontribusinya, bagaimana implikasinya, kemudian bagaimana kontekstualisasinya apa yang kita kaji itu dengan kondisi sekarang, kemudian adakah menghasilkan sesuatu yang baru, misalnya buku kaitannya dengan pendidikan akhlak di tingkat dasar dan menengah. Itu menjadi sesuatu yang sangat layak untuk diteliti oleh mahasiswa di tingkat S3. Jadi ini beberapa hal ya. Jadi kalau di penelitian literatur boleh jadi ya, beberapa kawan itu kita temukan antara penelitian S1-nya, penelitian S2-nya, penelitian S3-nya, tema yang dia angkat itu adalah tema yang serupa dan hampir sama, hampir mirip. Kalau di S1 misalnya dia mengangkat al-akhlaq lil banin juz 1 dan kemudian akhlaq lil banat juz 1 juga yang sama, kemudian dia bandingkan. Begitu dia masuk ke S2, dia akan teliti al-akhlaq lil banin dan al-akhlaq lil banat secara keseluruhan misalnya. Kemudian ini pengembangan keilmuan. Kemudian ketika dia masuk ke S3, dia teliti hal yang sama lagi, pendidikan akhlak, tapi diperluas lagi. Bukan hanya untuk akhlak lil banin saja dan akhlak lil banat saja, tapi kitab-kitab yang klasik yang berbicara tentang pendidikan anak, dia juga kaji itu. Nah, biasanya model-model penelitian yang seperti itu lebih cepat selesainya dia dibandingkan kalau penelitian itu sesuatu yang baru lagi kita mulai. Kalau saya itu penelitian yang pertama itu tokohnya Muhammad Syahrur, yang kedua itu Ibnu Taimiyah, yang ketiga itu Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Itu tokoh-tokoh yang berbeda-beda itu. Artinya apa? Begitu kita mengusulkan proposal kita untuk penelitian tokoh dan kitab itu, artinya kita harus memulai dari awal lagi.
Tapi kalau mahasiswa S1, sejak S1 dia menelitinya akhlak lil banin dan akhlak lil banat, S2-nya dia teliti secara keseluruhan lagi, kemudian dirumuskan dengan rumusan yang berbeda dalam bentuk pengembangan pengembangan pengetahuan, pengembangan keilmuan, pengembangan kitab, kemudian di S3 dia luaskan lagi kajian penelitiannya. Ini akan mempermudah sebenarnya dan akan mempercepat dia selesai untuk penelitian disertasinya. Namun sayang banyak yang tidak mengabaikan, banyak yang tidak teliti terkait dengan hal ini. Padahal kita sangat melimpah sekali kajian-kajian literatur. Dan untuk S3 mungkin nanti yang ke tindak lanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh peneliti yang lainnya. Kalau kita menemukan teorinya, bagaimana sesungguhnya ulama merumuskan pendidikan untuk pendidikan akhlak untuk anak. Kemudian kita rumuskan apa saja materi yang harus ada, kemudian bagaimana menyampaikan materinya, kemudian anak itu menurut ulama itu di usia berapa saja. Kemudian nanti ada yang melanjutkan dengan penelitian penulisan buku ajar misalnya, dan itu dipraktekkan di sekolah-sekolah sebagai uji coba bagaimana hasilnya. Ini penelitian lanjutan lagi oleh peneliti yang lain lagi. Kita merumuskan teorinya, orang lain melanjutkan dalam bentuk aplikasinya. Kemudian dalam bentuk pembuatan modul, dalam bentuk pembuatan buku ajar, bahan ajar, dan lain sebagainya. Ini bisa berkelanjutan terus penelitian literaturnya. Jadi dari teori atau dari literatur ke teori menuju ke aplikasi dia. Atau kita sendiri yang melakukan penelitian itu sampai ke aplikasinya, sampai kita merumuskan buku ajarnya, sampai kita menerapkannya lagi. Kemudian hasilnya seperti apa, baik itu pada pengetahuan anak maupun pada akhlak anak. Ini akan penelitian yang berkelanjutan terus. Artinya apa? Literatur itu bukan hanya sebagai bahan bacaan saja, bahan ajar, bahan pengetahuan wawasan saja, tapi bisa sampai lanjut kepada aplikasi. Kemudian dan inilah kontribusi dari penelitian yang kita lakukan. Penelitian, terutama penelitian di tingkat S3 atau doktoral. Barangkali demikian, mudah-mudahan manfaat sebagai pengantar. Sekali lagi ini hanya merupakan pengantar nanti untuk kajian-kajian literatur kita. Nanti boleh jadi ke depan di sesi-sesi berikutnya kita akan lihat. Kita akan kupas satu-satu hasil disertasi yang baik itu kaitannya dengan pendidikan maupun kaitannya dengan keagamaan. Bagaimana mereka menulis kajian literatur atau penelitian literaturnya untuk satu tokoh dan kitab itu seperti apa yang harus dia lakukan, langkah-langkah apa yang harus diambil. Barangkali ini sebagai pengantar kita untuk penelitian literatur. Demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut sehingga memberikan manfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.